Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu. Ya, saat ini kami dapat beribadah walaupun lewat online Tuhan, tapi berkat-Mu turun senantiasa atas kami. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau berikan pada kami hari ini, kami mengerti akan maksud firman-Mu hari ini, supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah teman-teman, kita saat ini lagi bersama Mbak Yohan. Kita juga punya tamu spesial nih. Spesial banget ya? Spesial banget. Siapa Mbak Yohan? Siapa ya? Ada. Coba. Ini bapak negara kita. Negara PRBK maksudnya. Bapak Joko. Halo, selamat pagi, shalom. Ya, gimana nih Pak kabarnya? Baik, luar biasa. Sama-sama kita di tengah pandemi, tapi tetap semangat. Amin. Ya, harus tetap semangat. Iya. Oke. Ini kan hari ini kita mau bicara tentang teladan nih Pak. Di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah pandemi dan segala permasalahan yang kita hadapi, kita butuh sosok teladan yang bisa tetap kita lihat buat jadi kekuatan bagi kita. Nah, apakah Pak Joko punya nggak sih Pak sosok yang diteladankan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, saya menganggap pendeta Dr. Erastus sebagai bapak rohani saya. Tadi kan Pak Joko bilang kalau Dr. Erastus itu, Iya. Bapak Pendeta Dr. Erastus itu adalah sebagai sosok teladan buat Pak Joko sendiri. Terus kenapa sih kok Bapak menteladankan sosok seperti beliau? Ya, dua hal aja kalau menurut saya ya. Yang pertama, kebenaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ya teladan hidupnya beliau sendiri. Dua hal prinsip itu yang menurut saya. Yang pertama tadi tentang kebenaran yang disampaikan. Beliau salah satu orang yang bisa melalui khotbah-khotbahnya yang bisa merubah karakter buruk saya. Jadi dengan khotbah-khotbah yang beliau sampaikan akhirnya mengubah pola pikir saya tentang kekristenan yang benar itu seperti ini. Dengan saya dibukakan kebenaran-kebenaran yang baru, itu mau nggak mau bergumul di dalam jiwa saya, dalam roh saya, dan akhirnya itu mengubah secara langsung maupun tidak, itu mengubah hidup saya. Gitu. Jadi kebenaran yang disampaikan itu yang mengubah. Awalnya mengubah pola pikir, akhirnya sampai ke dalam tindakan, actionnya. Bisa itu nggak sih Pak contohnya khotbahnya beliau yang memang benar-benar ngerubah kami sampai tusuk? Iya. Ingat. Contohnya gini, karena saya melihat bahwa beliau juga meneladani Kristus ya. Kristus itu kan gini, pada saat Kristus dibully, disiksa dan lain sebagainya, yang Kristus lakukan tidak ada satu kata pun atau perbuatan pun yang membalas. Itu sakit, tetapi teladannya begitu. Nah, ini kita belajar juga bahwa meskipun kita mungkin dibully atau ada yang menyerang kita lewat medsos ataupun secara visual langsung, audiovisual langsung, bagaimana kita meneladani Kristus? Tetap diam, jangan bereaksi apapun, walaupun kita punya kemampuan untuk membalas, bahkan secara logika maupun secara apapun menurut kita benar, tapi tetap diam. Ini pergumulan yang mudah diucapkan tapi setengah mati itu berjuang. Tapi menurut saya ini yang benar, seperti Kristus. Bahkan Pak Erastus juga mengatakan kita nggak perlu berdebat. Saya belajar untuk itu, karena sebuah perdebatan itu nggak menghasilkan apapun kecuali ada yang disakiti, ada yang menang, ada yang kalah. Oh, ini menurut saya luar biasa ini, karena Kristus juga nggak mengajari kita untuk berdebat, gitu kan? Tapi ini loh contoh, walaupun nggak disukain
siapapun seakan-akan juga secara dunia kalah toh ini, ada menangnya gitu. Tapi ya itu tadi, walaupun Kristus itu punya apalah susahnya ngalahkan tentara Romawi ataupun orang-orang Farisi dengan logikanya, dengan powernya dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Bahkan berdoa untuk musuh-musuhnya kan. Nah ini teladan yang seperti ini, kita sekarang ini miskin seorang teladan yang seperti ini. Ini harus muncul kekristenan jadi kalau hanya sekedar secara teolog atau pengetahuan kerohanian kekristenan, saya kira semua orang bisa bicara. Kita sekarang terbuka. Tapi satu hal lagi, selain kebenaran juga harus ada teladan keseharian yang seperti Kristus. Gitu ya. Terus kan dunia ini semakin suram, ya, secara kita lihat banyak hal kejahatan, terus banyak bullying dan segala macam. Walaupun makin suram, tapi dunia itu juga semakin menarik. Ya. Semakin suram, semakin menarik. Dan anak-anak muda, ini kan kita lagi berbincang dengan anak muda nih Pak. Anak-anak muda itu sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dunia, karena ya itu tadi, suram tapi menarik. Jadi mudah dipengaruhi. Nah, kan pengaruh itu entah buruk, entah baik, itu kadang ada yang bisa menyaring, ada yang enggak. Nah, terus ada nggak sih Pak kriteria yang cocok buat jadi teladan? Kayak misalnya Pak Erastus tadi dengan hidupnya penuh dengan kebenaran. Ada nggak kriteria-kriteria tertentu untuk orang bisa jadikan? Iya, menurut saya satu kata aja cukup tuh mewakili banyak hal. Integritas, berintegritas. Jadi saya kira untuk menjadi teladan itu tidak boleh bercacat celah. Jadi dia harus jujur, dia harus rajin, dia harus ikhlas, tulus, dia harus kerja keras. Kalau misalkan itu bisa dikatakan 20 karakter ya, ada satu saja yang dia ada lubangnya, menurut saya ada celahnya gitu. Ini gagal. Nah itu bahasa Alkitabnya kita harus sempurna. Memang nggak enak didengar dan kayak lebay gitu ya, tapi Alkitab yang ngomongin. Jadi standar kita nggak hanya baik, tetapi sempurna. Tuhan Yesus bilang begitu. Ini nggak enak, tetapi ya ini yang ini Matius 7 ayat 48 ya. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ini tidak enak buat kekristenan, tapi ini yang benar. Artinya seluruh karakter kita ini harus sempurna, baru kita akan bisa menjadi teladan. Gitu ya. Emang kalau kata Alkitab, kan setiap orang, ya nggak tahu sih, kalau saya pribadi ketika ditanya gitu ya Pak tentang siapa sih teladan untuk diriku gitu kan, pasti kita akan jawabnya lagi Tuhan Yesus gitu. Terus gimana sendiri ataupun menurut Bapak pandangan di Alkitab tentang teladan, walaupun untuk jadi sempurna sama seperti Kristus itu kan mungkin berdarah-darah dulu, susah-susah dulu, kayak gitu tuh gimana sih Pak? Oke, saya kalau boleh menyimpulkan ya, dari karakter Kristus itu ada 3 hal. Yang pertama, hubungan Kristus dengan Bapa. Itu bagaimana? Ini yang harus kita teladani. Kita lihat di Perjanjian Baru, kehidupan Kristus pada saat pagi-pagi benar, yang lain masih tidur, beliau sudah bangun, kemudian berdoa, cari tempat bersembunyi, berdoa. Nah ini orang Kristen, artinya bukan agama Kristen ya. Kekristenan harus mengikuti ini. Hubungan kita dengan Bapa, kalau perlu prioritas pertama dari keseharian kita cari Tuhan dulu. Realnya gimana? Berdoa. Hanya masalahnya selama ini kan orang Kristen kesannya doa itu hanya minta-minta. Makanya 15 menit dia nggak akan bertahan. Karena semua listnya udah semuanya gitu ya. Jadi berdoa harus kita betulkan, itu berkomunikasi. Ya saya pasti akan ditanya, "Oh, kok udah lakukan?" Tidak dalam rangka apa-apa, saya lakukan. Pak Erastus bilang minimal 30 menit satu hari.
Dan sekarang saya satu hari, misalkan kesiangan gitu, tidak berdoa, kayak ada yang kurang. Bukan sok bagaimana, iya. Kayak kita aduh aku hari ini, jadi saya sepanjang jalan ke kantor merasa hari ini saya belum datang sama Tuhan. Benar, ini yang saya lakukan karena sudah menjadi pola ini. Iya. Tapi awalnya berat sekali. Tapi setelah ini semakin kesini kita ngalami itu indah sekali. Menyembah Tuhan, memuji. Kita langsung jadi ingat orang-orang tertentu di pikiran kita, di jiwa kita, doakan Bapak ini, doakan ini. Bahkan bukan orang-orang yang seiman. Dan itu indah. Dan kita akan merasa betapa bersyukurnya kita masih dikasih kesempatan itu ya. Wih, luar biasa. Makanya Tuhan luar biasanya kayak corona nggak kelihatan. Tuhan juga nggak kelihatan. Tapi efeknya corona dahsyat kan, apalagi Tuhan. Wih, luar biasa itu. Itu ya, sulit saya cerita. Tapi luar biasa itu. Berarti untuk membangun komunikasi dengan Tuhan itu harus dipaksa, supaya jadi kebiasaan. Iya, harus dengan sengaja, harus dengan meluangkan waktu. Ya, ada kita jam-jam doa yang mungkin tidak dengan sengaja, mungkin di jalan atau di mana. Tetapi dalam satu hari 24 jam minimal cobalah paksakan diri cari waktu yang terbaik kita datang ke hadirat Tuhan seperti Kristus. Yang pertama itu ya, hubungan kita dengan Tuhan gimana? Yang kedua, kita belajar dari Kristus adalah dalam keseharian itu Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi hidup keseharian kita ini bagaimana supaya kita menalajai juga seperti Kristus. Terserah Anda sebagai apa, saya sebagai apa. Intinya adalah bagaimana keseharian ini kita apa yang kita lakukan dengan siapa kita bicara ini menyenangkan hati Tuhan, disengaja maupun tidak. Jadi kayak pekerjaan, pendidikan, aktivitas apapun ini kan hanya sarana kan, sarana untuk menyelesaikan dalam satu hari. Tapi apapun yang kita lakukan dengan siapapun dalam satu hari itu, bagaimana semua yang kita lakukan ini sepanjang hari itu menyenangkan hati Bapa. Ini harus dipermasalahkan setiap hari. Kadang-kadang kita tanpa sadar ngomong, aduh, tadi salah. Dibuat satu hari ini apakah Tuhan tersenyum ataukah disenangkan dengan hidup itu. Saya kira ini pelayanan yang sejati itu keseluruhan hidup dalam sehari. Tidak sekedar hanya internal di gereja. Nggak salah itu, tetapi hidup kita kan lebih banyak di luar gereja. Yang ketiga adalah ini asik nih. Kalau yang pertama tadi bagaimana hubungan kita dengan Bapa melalui doa. Yang kedua adalah keseharian tadi hidup kita supaya bagaimana menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, pada saat kita mendapatkan tekanan atau sesuatu yang tidak enak secara daging atau keinginan kita, reaksi kita gimana? Kita udah belajar, reaksi yang benar adalah seperti Tuhan Yesus, penghakiman, pembalasan, bukan hakiman. Ini penyalipan daging yang luar biasa, itu yang benar. Bahkan pengen kita kan, misalkan ketemu teman gini, dia ngajak diskusi atau debat, pengen kita menyerang balik kalau perlu ya. Kalau kita bisa ngalahkan dia, walaupun nggak ada hadiahnya kan kayak ada kebanggaan. Salibkan. Mereka nggak mengubah apa-apa. Wah, ini dahsyat. Kehidupan Kristenan kalau kita pahami, kita hayati, kita jalannya Kristus. Luar biasa. Gitu. Ayo, aku mau tanya sedikit sih. Mungkin ini pertanyaan klasik gitu ya. Tapi gimana sih? Tadi kan Pak Joko di poin yang kedua kan sempat bilang kalau kita menyenangkan hati Bapa dengan melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak Tuhan. Gimana caranya kita tahu apakah itu kehendak Tuhan atau itu kehendak diri kita sendiri tapi kayak iblis yang ngomong gitu loh. Mungkin itu pertanyaan klasik sih. Cuman kadang-kadang kita anak-anak muda nggak bisa membedakan. Menurut kita baik tapi sebenarnya menurut Bapak itu enggak. Nah, kayak gitu tuh gimana sih Pak? Iya. Ini bukan teoritis ya, saya juga sering mengalami hal demikian dan saya juga background saya bukan dari teologi ya kan. Kita punya nurani aja. Contoh gini, saya kemarin karena di kantor saya ada senior-senior yang senangnya
hobi itu off-road. Saya sempat terobsesi untuk beli jeep katana. Wah, obsesi saya dah ini nanti bannya dibersihkan, kemudian nanti dimodif begini, catnya begini dan lain sebagainya. Akhirnya saya ada teman saya yang nawari dan saya beli. Udah saya DP tanpa saya tanya Tuhan. Serius nih, bener. Istri saya tahu. Begitu itu barang sudah saya bawa, aduh kok begini. Terus dalam hati saya bilang, keinginanmu begini Jo, gitu. Saya percaya itu Roh Kudus. Akhirnya apa yang terjadi? Itu saya kembalikan. Saya bilang, Pak, belum saatnya saya ingin begini. Dan memang begitu. Saya ambil DP saya, besar sih saya rugi, nggak apa-apa saya rugi sekian, tapi saya mohon maaf saya belum waktunya bermain begini. Dan yang jual juga, ya Pak nggak apa-apa, saya minta ampun, minta maaf, saya salah Pak. Gitu. Tapi sepanjang jalan saya bawa katana itu nggak damai belas ya, nggak damai sama sekali. Jadi pada saat kita melakukan tidak ada damai sejahtera, salah satunya ya, berarti ini bukan dari Tuhan. Dan yang kedua saya nggak tanya Tuhan dulu, kan berkenan nggak? Ya. Andai kan itu saya jadi beli, kemudian sudah saya mau, istri saya sudah mau berangkat ke bank untuk melunasi loh. Saya ambil barangnya, istri saya yang melunasi. Saya bilang tahan dulu, udah saya nggak sejahtera, cancel. Andai kan itu saya jadi beli, aduh aku ini namanya hobi ya, harusnya senang toh, tambah stres saya. Ini bocor, belum perbaiki. Setelah ini selesai, belum lagi mikirin banyak. Iya, belum lagi gini, ya Tuhan. Terus waktu saya juga kapan? Paling pol juga kalau banyak besar bagaimana dan lain sebagainya itu asiknya cuma, bawa tanah kering di mana langsung cuma beli pangsit Pak. Tapi orang lihat, asik ini banyak nih, gitu aja kan? Iya. Karena saya juga nggak punya jiwa off-roader juga. Cuma asik aja. Jadi banyak hal yang kita lakukan yang itu sebenarnya tidak melanggar aturan normal, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan gitu. Kita nggak sejahtera gitu. Gitu ya. Kalau di Alkitab baik dan berkenan. Ini baik belum berkenan. Iya, kayak sia-sia buang uang gitu ya. Ya begitulah salah satu jalan. Nah, terus sekarang kita mau buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Saya buka dulu Alkitab saya. Kan ada ayat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Nah, ayat ini kan secara spesifik disebut untuk anak muda nih Pak. Kenapa sih kok anak muda dan kenapa anak muda harus jadi teladan? Oke, saya ingat Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kenapa yang jadi teladan? Kenapa anak muda harus jadi teladan? Betul, pertanyaan begitu. Atau mengapa ini ditujukan kepada anak muda? Iya, anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi dia punya, menurut saya, bahasa saya ya, punya speed dan power. Intinya waktu masih muda dia angkat junjung, mau apapun dilibas sama dia, mau kecepatan, kemudian juga kecepatan dalam hal fisik maupun psikis maupun roh, cepat sekali perubahannya. Terus terang saya ngikuti anak muda sekarang berat. Udah, iya. Misalkan ibaratnya gimana ya? Kayak saklar disentil dikit gitu langsung bus gitu. Itu anak panah. Itu di tangan yang benar, di tangan seorang pahlawan, itu anak panah itu sangat-sangat efektif untuk masuk ke sasaran. Artinya anak muda itu punya power dan speed. Kalau dia benar, hidupnya benar, dia akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga kalau hidupnya salah, dia akan hancur-hancuran. Dan tidak hanya dia sendiri yang hancur, tetapi dia akan membawa lingkungannya, membawa teman-temannya
Demikian juga kalau hidupnya benar. Pokoknya lebih sangat-sangat efektif seorang muda, gitu ya, di tangan yang benar. Kayak anak muda harus punya kebenaran yang baru. Kalau enggak, filosofi dunia yang masuk. Ya beliannya di anak muda. Gitu ya. Bayar ada pertanyaan lain? Sebenarnya sih aku mau tanya, cuman nggak tahu ini apakah nyambung dengan tema kita tentang teladan. Jadi saya mengartikan bahwa teladan itu kita bisa jadi terang juga buat orang-orang di sekitar, buat orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan. Nah sampai kemarin itu sempat ada postingan gitu loh Pak di Instagram tentang bagaimana kita menjadi terang di tempat gelap, bagaimana kita menjadi teladan di tempat gelap, dan tempat gelapnya seperti apa? Nah tempat gelapnya itu adalah dugem, kelabing, seperti itu. Nah salah satu postingan dari pastor ini tuh ngomong kalau kita boleh pergi ke sana, tapi kita harus jadi terang di sana. Dalam artian tempat dugem itu kan tempat orang-orang sakit, tempat orang-orang yang butuh hiburan, tempat orang-orang patah hati dan lain sebagainya. Apakah benar nggak sih Pak kalau kita pergi ke sana, kita jadi terang di sana, kita ngajak mereka, kamu sakit hati kenapa? Ayo cerita sama aku gini. Padahal kan di Alkitab pun kita tahu ya kalau kamu jadi terang yuk kita berhikmat kayak gitu tuh gimana sih Pak? Bingung waktu itu sempat akhirnya berdebat gitu loh dengan banyak orang tentang postingan itu. Gitu. Ya, saya sedikit banyak pernah di dunia dugem itu. Itu masa lalu itu. Waduh, saya nggak pernah. Iya, lebih baik nggak pernah. Jadi secara hitung-hitungan ini kalau menurut saya akan berat. Kita masuk ke dugem kemudian kita menggarami. Yang mungkin terjadi adalah kalian yang akan tergarami. Kalau mau pelayanan melayani menjadi terang di tempat dugem, ya teknisnya aja. Kita jangan datang ke situnya, tapi kita tahu siapa yang datang ke situ. Kalau ada teman kita yang ke situ, ya jangan masuk ke situ. Bener. Lebih banyak kita akan terlarut. Atau kalaupun tidak terlarut nanti kalian jadi aneh. Kita maksudnya mau menggarami, begitu kalian ditawarin, minum dulu lah dikit gitu, enggak saya aku aja, kan aneh tuh. Itu nggak ada aku. Kalian bawa aku sendiri dari rumah. Jadi aneh, akhirnya tujuan atau sasaran kita nggak tercapai. Nah kita harus cerdik. Setidaknya kalau kita tujuannya bukan mengkristenkan, tetapi menggarami. Itu diri kita harus benar dulu, kemudian kalau kita merasa punya hati dengan kawan kita bener nih, jangan sampailah dia masuk ke jurang di keabadian nanti. Kalau memang kita benar-benar punya hati, datangilah secara personal, datang ke rumahnya. Tapi jangan langsung kalian khotbah. Langsung tolak. Iya, mau interogasi saya nih. Udah masuk dulu secara pribadinya, baru. Pokoknya jiwa saya kira di mana aja sama. Saya pernah di Papua, gak bermasalah juga dengan orang sana. Jiwa itu sama. Selama kita bisa sentuh hatinya, sudah. Nah, artinya tinggal mau kita mau kemana, ke Tuhan atau kebalikannya. Gitu. Intinya adalah sentuh hatinya. Harus ada sentuhan. Gak bisa main logika aja. Nanti jadinya debat lagi. Gitu ya. Jadi saran saya tidak menyarankan kalian ya penginjilan itu apa kesana itu, langsung kalian tengking gitu. Kita yang ditengking. Ya itu. Gitu. Oke. Sekian dari kami sih pertanyaan, tapi ada nggak pesan-pesan dari Pak Joko untuk anak-anak muda yang lagi nonton? Ya saran saya saya pernah muda, jadi hidup benar lah. Jangan seperti saya. Masa muda saya nggak efektif karena kenapa? Karena hidup saya nggak benar. Kalian mumpung masih muda, cari firman Tuhan, datangi Tuhan, kejar, berjuang untuk dekat dengan Tuhan. Akhirnya kalian akan memiliki kebenaran-kebenaran yang baru, pengertian yang baru, yang sesuai firman. Biar aja orang lain bilang, itu apa itu. Tapi itu yang benar.
hiduplah dengan kebenaran. Nanti kalian nggak akan menyesal. Belum tentu kalian muda, kalian masih umur panjang, tetapi Tuhan pasti punya waktu. Nah, jangan sampai kita menyesal. Saya sudah termasuk orang yang menyesal karena waktu muda saya habiskan untuk hal-hal yang tidak benar. Andaikan waktu itu saya sudah mengerti kebenaran dan menjalani kebenaran itu, pasti saya akan lebih efektif lagi. Jangan sampai menyesal setelah tua-tua kayak saya begini ya. Mau masih muda, cari Tuhan. Kalau hidupmu benar, kemudian cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, sudahlah. Kalau hanya untuk makan, pakaian dan lain sebagainya, pasti kalian akan dikejar oleh berkat itu. Tapi jangan karena itu kita jadi benar ya. Itu boleh musuh. Itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sharing sama kita hari ini. Dan kita mau menutup sharing kita hari ini. Nanti Pak Joko akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami khusus satukan hati berdoa untuk anak-anak muda ini. Meskipun mereka muda, biarlah mereka tidak diremehkan karena usia, namun mereka boleh menjadi teladan di dalam kebenaran, kesucian hidup, ketaatan mengiring Tuhan, sehingga mereka diperhitungkan oleh orang-orang tua atas kebenaran-kebenaran dan kehidupan yang mereka jalani. Kau memberkati mereka, anak-anak muda ini, dan Roh Kudus menyertai mereka, sehingga seluruh kehidupannya mereka hanya takut akan Tuhan dan hidupnya mencari Tuhan seumur hidupnya dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah kehormatan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di sisa waktu yang sangat singkat ini, biarlah kami boleh hidup benar selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekian sharing hari ini.